Pada suatu malam, ada seorang anak perempuan sedang membereskan bekalnya. Besok aku mau piknik. Nah, ini dia. Ini buat rame-rame, buat temen aku. Ada Audrey, Adel, Kayla, sama Lestari. Buat bersama ya, Ci? Iya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dimasukin semua bekalnya. Iya, Ma. Tapi cikinya besar. Mana mungkin muat? Kan untuk makan bersama. Ada siap. Tata. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kawan-kawan semua. Sekolah Minggu hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah beri. Dan pagi yang hari yang indah ini kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Dengar suara burung-burung berkicau? Sama seperti burung, hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan. Gimana? Sudah siap memuji Tuhan belum adik-adik? Kalau sudah siap, yuk kita mau gerak, kita mau goyang, kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi. Ikuti gerakannya ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Goyang lagi di kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Adik-adik tidak perlu takut ya, tidak perlu sedih, sebab ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, dan di semua ada, di semua tempat ada, di semua sukacita kita ada.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Siapa yang mau mencintai Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi? Ya, kita semua mau. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Ada sukacita pagi hari ini? Pasti adik-adik semua bersukacita karena pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, khususnya buat adik-adik semuanya. Yuk, sebelum kita dengerin firman, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kami bersukacita karena pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu pagi ini Tuhan, agar menjadi berkat buat kami. Dan Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, Tante percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita, berbahagia karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Nah, Tante mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang senang sekali atau suka sekali kalau diajak piknik, diajak rekreasi? Yo, siapa? Gak ada pasti yang gak suka, semua pasti suka kalau udah diajak. Mau piknik, mau rekreasi. Kemana perginya? Ada yang pergi ke gunung, ada yang pergi ke pantai, ya, ada yang pergi ke taman. Pokoknya tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, bersuka bersama-sama, ya. Nah, tentunya
Kita tidak sekedar piknik langsung berangkat, pasti ada sesuatu nih yang harus dibawa. Nah, apa kira-kira? Ya, bekal ya, pasti anak-anak bawa bekal ya. Bawa air minum, itu nggak boleh lupa. Kalau kita di tempat rekreasi pasti kita haus. Bawa apa lagi? Ya, bawa makanan. Apa yo isinya makanannya adik-adik kalau pergi? Pasti ada yang bawa nasi goreng, bawa mie goreng, ya. Pakai apa? Pakai sosis, pakai telur, apalagi? Ada yang bawa roti, ada yang bawa susu. Wah, pokoknya banyak deh, ya. Supaya nanti kalau di sana kita bisa makan kenyang, juga kita bisa bagi-bagi sama teman-teman. Betul nggak adik-adik? Ya. Sebab kan kalau kita bawanya banyak, senang teman-teman kita juga bisa menikmati berkat bersama-sama. Nah, ini pun ada serombongan besar orang banyak yang pergi piknik rame-rame. Pokoknya banyak kan, bukan hanya 5 orang, bukan hanya 10 orang, bukan hanya 50 orang, tapi ribuan orang. Wah, banyak banget ya. Wah, kalau banyak begitu, kalau adik-adik masih kecil-kecil, nggak dekat mama papanya, pasti hilang. Betul nggak? Ya, makanya ini banyak orangnya, beribu-ribu orang. Mereka piknik bersama-sama. Nah, kemana pikniknya? Nih pikniknya. Mereka ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus ke pantai, mereka ikut Tuhan Yesus ke pantai. Tuhan Yesus naik ke bukit, mereka ikut juga naik ke bukit. Nah, Tuhan Yesus naik ke gunung, mereka juga ikut naik ke gunung, mendaki gunung. Ya, ada yang sehari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 3 hari. Bawa bekal gak ya kira-kira? Bawa, mereka bawa bekal. Dimakan di tempat dimana mereka berkumpul bersama teman-teman, bersama dengan Tuhan Yesus. Mau ngapain sih mereka? Mereka mau mendengar Tuhan Yesus berfirman. Mereka juga mau melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, melihat orang-orang yang disembuhkan. Waduh, bukan hanya 2 hari loh. Tadi tante bilang ada yang 3 hari. Nah, mereka yang bawa bekal, makin lama bekalnya nggak kerasa. Sudah mulai habis. Ada yang sudah habis malah bekalnya di sana. Nah, karena bekalnya sudah habis, orang-orang yang ikut piknik itu ada yang sudah mulai pegang-pegang perutnya nih. Apa ya? Kenapa ya? Ternyata mereka ada yang mulai lapar. Waduh, bekal aku udah habis. Tasnya juga sudah kosong, gak ada isinya. Nah, perutnya melilit-lilit. Bunyi kruk-kruk-kruk-kruk, kruk-kruk-kruk-kruk. Aduh dia, karena perutnya bunyi. Nah, Tuhan Yesus tahu tuh, ada yang mulai banyak orang-orang yang lapar yang ikut piknik sama-sama tadi. Nah, akhirnya Tuhan Yesus panggil salah satu muridnya. Namanya Filipus. Filipus, sini. Tolong cariin makanan. Cari roti kek, apa kek boleh. Kayak gitu. Filipusnya bingung. Dia coba ngomong gini. Tuhan, kita nggak punya makanan apa-apa. Dan kita cuma punya duit 200 dinar nih. Kalau kita beliin makanan pun buat orang segini banyak, mana cukup Tuhan. Filipus bilang begitu. Kalaupun rotinya kita bisa beli terus kita potong kecil-kecil, gak cukup. Ayo, kenapa gak cukup? Karena orang yang ikut piknik itu banyak sekali. Bukan ratusan orang, tapi beribu-ribu orang, ribuan orang yang ikut. Ya. Nah, akhirnya Filipus mulai jalan. Dia coba jalan. Siapa tahu nih ada warung yang buka.
Siapa tahu nih ada kedai yang buka atau toko yang buka. Nah, sementara Filipus dia berusaha mencari apa yang bisa diberikan kepada orang-orang banyak, ternyata ada satu murid Tuhan Yesus lagi yang lain, namanya Pak Andreas. Pak Andreas ini diam-diam dia jalan, dia berkeliling di antara orang banyak yang ikut piknik itu. Dia lihat satu-satu, ada nggak yang masih bawa bekal ya? Dia cari siapa nih kira-kira yang masih bawa bekal. Waktu dia jalan, dia lihat ada anak kecil. Ternyata dia ngeluarin di dalam tasnya di sebuah tempat, isinya itu ada roti sebanyak 5 ya, sama ada ikannya 2 ya di dalam tempat makanannya. Nah, akhirnya Andreas datengin anak kecil itu, dia bilang gini, dek, kamu masih punya bekal ya? Boleh nggak bekalnya bagi untuk yang lain, dibagi-bagi? Kira-kira nih menurut adik-adik dikasih nggak ya bekalnya sama anak kecil itu? Yo, ada yang tahu nggak jawabannya? Dikasih nggak ya? Apa? Oh, jangan om, kan ini hanya punya saya, ini kan bekal buat saya om, nggak cukup nanti kalau dibagi-bagi om, gitu nggak? Atau om boleh deh om, ini untuk dibagi-bagi, kira-kira yang mana ya? Tahu nggak? Ya, ternyata ya bekal anak kecil itu apa yang dimilikinya mau diberikan untuk dibagi-bagi ya. Akhirnya Pak Andreas ini bawalah anak kecil itu bersama bekalnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dibawa ke Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, nih ada anak kecil bawa bekal, ada makanannya isinya 5 roti sama 2 ikan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ditanya sama Tuhan Yesus, boleh nih, betul, dibagi buat yang lain. Iya Tuhan Yesus, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, aku senang, aku suka, kata anak kecil gitu. Nah, akhirnya diambillah 5 roti sama 2 ikan itu. Terus Tuhan Yesus berdoa, mengucap berkat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati dengan makanan ini. Tuhan berkati agar makanan ini cukup buat semuanya. Amin. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus disuruh bagi ya, rotinya sama ikannya dibagiin ke semua. Nah, waktu semua udah kebagi, tahu nggak adik-adik berapa yang makan itu? Tadi kan tante bilang beribu orang ya, betul, 5.000 orang loh. Wow. Tuhan Yesus buatmu mujizat luar biasa ya, sehingga orang yang ikut piknik semua hari itu semuanya bisa makan dengan perut kenyang. Dengan makan kenyang perut mereka juga jadi kenyang ya. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita ini ya, sekalipun anak kecil tapi bisa menjadi berkat. Nah, adik-adik pun sama, sekalipun adik-adik masih kecil ya, tapi adik-adik pun bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita mau berbagi ya, berbagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun itu ya, apapun itu dan kepada siapapun adik-adik bisa menjadi berkat ya. Jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tante buka di dalam satu ayat untuk ayat hafalan kita ya pada pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan hati sedih
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, seperti anak kecil tadi, ya, dia mau memberikan apa yang menjadi miliknya untuk memberkati orang banyak. Maka dari itu Tuhan berbuat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan mengadakan mukjizat sehingga 5.000 orang itu semua bisa makan dengan kenyang. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami mau menjadi berkat seperti anak kecil yang sudah kami dengar lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi siapapun dan apapun yang kami miliki. Kami boleh belajar berbagi kepada siapapun dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Tuhan berkati.